Yugoslavia. Yugoslavia dulu adalah sebuah federasi besar di Balkan yang lahir setelah Perang Dunia I, menyatukan berbagai etnis seperti Serbia, Kroasia, Slovenia, Bosnia, dan lainnya dalam satu negara. Selama puluhan tahun, terutama di bawah kepemimpinan Josip Broz Tito, Yugoslavia relatif stabil meski warganya sangat beragam. Namun ketika Tito wafat dan Perang Dingin berakhir, ketegangan etnis yang lama tertahan mulai muncul ke permukaan. Nasionalisme meningkat, ekonomi melemah, dan para pemimpin wilayah mulai mendorong kemerdekaan. Pada awal 1990-an, negara ini pecah satu persatu, disertai perang saudara yang brutal, terutama di Bosnia dan Kroasia. Pada akhirnya, Yugoslavia terbelah menjadi 7 negara modern: Serbia, Kroasia, Slovenia, Bosnia, dan Herzegovina, Montenegro, Makedonia Utara, dan Kosovo. Uni Soviet pernah menjadi kekuatan superkomunis terbesar di dunia, membentang dari Eropa Timur sampai Asia Tengah. Selama puluhan tahun, negara ini bersaing langsung dengan Amerika Serikat dalam perlombaan senjata, ruang angkasa, dan pengaruh politik global. Namun memasuki akhir 1980-an, ekonominya makin lemah. Reformasi perestroika dan glasnost yang diluncurkan Mikhail Gorbachev justru membuka ruang bagi kritik, kebebasan politik, dan gerakan nasionalis di berbagai republik. Ketegangan etnis meningkat, sementara pusat kekuasaan di Moskow kehilangan kendali. Pada 1991, serangkaian republik menyatakan kemerdekaan, dari Baltik hingga Asia Tengah. Uni Soviet pun resmi bubar, terpecah menjadi 15 negara baru, termasuk Rusia, Ukraina, Belarus, Estonia, Latvia, dan Lithuania. Rhodesia muncul pada 1965 ketika pemerintah minoritas kulit putih memproklamasikan kemerdekaan sepihak dari Inggris. Dunia langsung menolak langkah itu karena sistem politik Rhodesia memang menyingkirkan mayoritas penduduk kulit hitam dari kekuasaan. Isolasi internasional dan sanksi ekonomi membuat negara ini terus tertekan. Sementara di dalam negeri pecah perang gerilya yang dipimpin ZANU dan ZAPU. Konflik ini berlangsung selama bertahun-tahun dan perlahan melemahkan posisi pemerintah Rhodesia. Pada 1979, negosiasi akhirnya memaksa perubahan besar. Setahun kemudian, wilayah ini resmi menjadi Zimbabwe dengan pemerintahan yang dipilih oleh mayoritas rakyat. Tibet pernah berdiri sebagai negara yang secara de facto independen sejak 1912. Di bawah kepemimpinan Dalai Lama, wilayah di atap dunia itu menjalankan pemerintahannya sendiri, terpisah dari kekuasaan Tiongkok. Namun situasinya berubah pada awal 1950-an. Masuknya pasukan Tiongkok dan tekanan politik yang meningkat membuat Tibet akhirnya dianeksasi pada tahun 1951. Sejak itu pemerintahan Tibet berjalan dalam pengasingan, sementara wilayah aslinya menjadi bagian resmi dari Cina. Meski begitu, identitas budaya dan spiritual Tibet tetap bertahan. Hingga kini, kisah Tibet masih menjadi salah satu isu geopolitik yang paling sensitif dan sering dibahas di panggung internasional. Kampuchea Demokratik adalah nama resmi Kamboja di bawah rezim Khmer Merah dari 1975 hingga 1979. Di bawah pimpinan Pol Pot, negara ini berubah menjadi eksperimen sosial ekstrim. Kota-kota dikosongkan, uang dihapuskan, sekolah ditutup, dan jutaan orang dipaksa bekerja di ladang sebagai petani revolusioner. Apa yang terjadi kemudian berubah menjadi salah satu tragedi terbesar abad ke-20. Kelaparan, kerja paksa, penyiksaan, hingga eksekusi sistematis menewaskan sekitar 2 juta orang, hampir seperempat populasi Kamboja saat itu. Rezim ini akhirnya runtuh ketika Vietnam menyerbu pada 1979 dan mendirikan pemerintahan baru. Dari kehancuran itulah Kamboja perlahan membangun kembali identitas dan negaranya hingga menjadi Kamboja modern seperti sekarang. Kekaisaran Austro-Hungaria. Bayangkan sebuah kerajaan besar yang membentang dari pegunungan Alpen hingga Balkan. Itulah Kekaisaran Austro-Hungaria, sebuah monarki ganda yang menyatukan dua bangsa besar, Austria dan Hungaria, di bawah satu mahkota. Selama puluhan tahun, kekaisaran ini menjadi salah satu pemain utama di Eropa Tengah dengan budaya yang beragam dan wilayah yang luas, namun semuanya berubah setelah Perang Dunia I. Kekalahan demi kekalahan membuat kekaisaran ini goyah. Ketegangan etnis di dalam negeri ikut mempercepat keruntuhan. Pada tahun 1918, Austro-Hungaria akhirnya bubar, meninggalkan bekas wilayah yang kemudian melahirkan negara-negara baru seperti Ceko, Austria, Hungaria, dan Yugoslavia. Republik Vietnam Selatan berdiri pada 1955 sebagai negara anti-komunis di tengah panasnya persaingan ideologi Perang Dingin. Dengan dukungan besar dari Amerika Serikat, Vietnam Selatan mencoba membangun pemerintahan yang stabil, meski sejak awal menghadapi tekanan dari Viet Cong dan konflik politik internal yang tak pernah benar-benar reda. Perang Vietnam membuat situasinya semakin berat. Serangan terus-menerus, krisis ekonomi, dan ketergantungan pada bantuan militer asing membuat negara ini kesulitan bertahan. Pada April 1975, semuanya mencapai titik akhir ketika pasukan Vietnam Utara memasuki Saigon. Pemerintah Vietnam Selatan menyerah dan keesokan harinya wilayah itu resmi disatukan di bawah Republik Sosialis Vietnam.
Cekoslowakia lahir pada 1918 setelah runtuhnya Kekaisaran Austro-Hungaria. Negara ini memadukan dua bangsa utama, Ceko dan Slovakia, yang punya sejarah, bahasa, dan identitas berbeda, tapi sama-sama menginginkan kemerdekaan. Selama abad ke-20, Cekoslowakia mengalami banyak tekanan. Diduduki Nazi, masuk ke blok Soviet, lalu diguncang reformasi besar pada Revolusi Beludru tahun 1989. Setelah komunisme tumbang, muncul pertanyaan lama. Apakah dua bangsa ini sebaiknya tetap bersama atau berjalan sendiri? Perdebatan berlangsung damai dan akhirnya pada 1993, keduanya sepakat berpisah tanpa perang, tanpa kekerasan. Peristiwa itu dikenal sebagai Velvet Divorce. Kekaisaran Persia. Kekaisaran Persia adalah salah satu peradaban besar dunia, diperintah oleh rangkaian dinasti seperti Achaemenid dan Sassanid. Mereka membangun jaringan jalan raksasa, sistem administrasi maju, dan budaya yang memengaruhi timur dan barat selama berabad-abad. Namun pada abad ke-7, kekaisaran itu mulai rapuh akibat perang panjang dengan Bizantium. Ketika pasukan Muslim Arab datang, Persia tidak lagi mampu mempertahankan diri. Pada tahun 651 Masehi, dinasti Sassanid runtuh, menandai berakhirnya Kekaisaran Persia kuno. Meski begitu, warisan budaya dan identitasnya tidak hilang. Dari fondasi itulah lahir Iran modern. Gran Colombia. Gran Colombia berdiri pada 1819 di bawah kepemimpinan Simón Bolívar dan menjadi salah satu negara terbesar di Amerika Selatan saat itu. Wilayahnya mencakup Kolombia, Venezuela, Ekuador, dan Panama, sebuah persatuan besar yang lahir setelah lepas dari kekuasaan Spanyol. Bolívar bermimpi menciptakan satu negara kuat agar Amerika Selatan tidak mudah didikte asing. Tapi perbedaan kepentingan antar wilayah, persaingan politik, dan debat soal siapa yang mengatur pusat pemerintahan membuat negara ini terus diguncang konflik internal. Akhirnya, pada 1831, Gran Colombia resmi bubar. Dari runtuhnya itu lahirlah 4 negara modern yang kita kenal sekarang. Kekaisaran Mongol. Kekaisaran Mongol lahir dari kepemimpinan Genghis Khan, seorang figur yang mampu menyatukan suku-suku stepa dan membangun kekuatan militer yang luar biasa. Dalam waktu singkat, wilayahnya membentang dari Tiongkok hingga Eropa Timur, menjadikannya kekaisaran daratan terbesar dalam sejarah. Setelah Genghis Khan wafat, wilayah raksasa itu dibagi menjadi beberapa khanat. Masing-masing punya ambisi dan arah politik sendiri. Perpecahan internal, ditambah wabah dan munculnya kekuatan-kekuatan baru di Asia, membuat kekaisaran itu perlahan memudar. Pada abad ke-14, khanat-khanat tersebut runtuh satu persatu. Meski hilang, pengaruhnya pada perdagangan, peperangan, dan hubungan antar bangsa masih terasa hingga sekarang. Kekaisaran Ottoman. Kekaisaran Ottoman pernah menjadi salah satu imperium terkuat di dunia, berdiri lebih dari 600 tahun, dan menguasai wilayah luas dari Timur Tengah, Afrika Utara, hingga Balkan. Di masa jayanya, Istanbul menjadi pusat perdagangan, budaya, dan politik yang menghubungkan Eropa dan Asia. Namun memasuki abad ke-19, tekanan internal dan kekalahan beruntun membuat kekaisaran melemah. Perang Dunia I menjadi pukulan terakhir. Ottoman berada di pihak yang kalah dan struktur negara itu runtuh tak lama setelahnya. Pada 1923, Mustafa Kemal Atatürk mendirikan Republik Turki, menutup bab terakhir dari sebuah imperium yang pernah mengubah peta dunia. Zanzibar. Zanzibar, sebuah kerajaan kecil di pesisir Afrika Timur, pernah menjadi pusat perdagangan penting di Samudra Hindia. Wilayah ini berdiri sebagai negara tersendiri hingga awal 1964 ketika terjadi revolusi yang menggulingkan monarki. Tak lama setelah perubahan itu, Zanzibar memutuskan bergabung dengan negara tetangganya Tanganyika. Penyatuan dua wilayah ini melahirkan negara baru yang kita kenal hari ini sebagai Tanzania. Meskipun sudah bergabung, Zanzibar tetap mempertahankan otonomi luas dan identitas budaya yang sangat kuat, menjadikannya salah satu wilayah paling unik dalam sejarah politik Afrika modern. New Granada. New Granada adalah salah satu cikal bakal negara-negara besar di Amerika Selatan. Pada awal abad ke-19, wilayah ini mencakup apa yang sekarang menjadi Kolombia, Panama, Ekuador, dan Venezuela. Namun bentuk politiknya tidak pernah benar-benar stabil. Ia sempat menjadi Republik New Granada, kemudian berubah menjadi Konfederasi Granadina, dan berganti lagi menjadi Amerika Serikat Kolombia. Perubahan ini muncul karena pertentangan politik dan tarik-menarik kekuasaan di antara wilayah-wilayahnya. Pada akhirnya, struktur itu pecah menjadi negara-negara yang berdiri sendiri dan nama New Granada pun menghilang dari peta. Republik Arab Bersatu (UAR), Republik Arab Bersatu atau UAR dibentuk pada 1958 sebagai upaya besar menyatukan Mesir dan Suriah dalam satu negara. Ide pan-Arabisme sedang kuat saat itu dan banyak yang berharap persatuan ini bisa menjadi kekuatan baru di Timur Tengah. Namun sejak awal, keseimbangan kekuasaan tidak pernah benar-benar terjadi. Pemerintahan lebih banyak berpusat di Kairo, sementara elit politik Suriah merasa tersisih. Ketegangan itu makin membesar hingga akhirnya Suriah menarik diri pada 1961. Mesir masih memakai nama UAR sampai 1971, tetapi proyek persatuan Arab itu berakhir lebih cepat dari yang dibayangkan. Siam.
Siam adalah nama lama Thailand, sebuah kerajaan tua di Asia Tenggara yang selama berabad-abad dikenal sebagai wilayah yang berhasil mempertahankan kedaulatannya dari kolonialisme barat. Nama Siam sudah dipakai sejak periode awal kerajaan hingga awal abad ke-20 dan melekat kuat dalam identitas budaya serta sejarah kawasan tersebut. Memasuki era modern, pemerintah mulai melakukan reformasi besar, mengubah struktur politik, memperbarui sistem militer, dan membangun citra negara yang lebih selaras dengan perkembangan dunia. Pada tahun 1939, semua perubahan itu mengarah pada satu keputusan penting, mengganti nama Siam menjadi Thailand, yang secara harfiah berarti tanah orang merdeka, Kekaisaran Bizantium. Kekaisaran Bizantium adalah penerus langsung Romawi Timur, sebuah imperium yang bertahan lebih dari 1000 tahun setelah Roma Barat runtuh. Berpusat di Konstantinopel, mereka menjadi jembatan antara dunia klasik dan Eropa abad pertengahan, terutama lewat hukum, seni, dan tradisi Kristen Ortodoks. Namun pada 1453, masa panjang itu berakhir. Konstantinopel jatuh ke tangan Kekaisaran Ottoman setelah pengepungan besar yang mengubah peta kekuasaan dunia. Kejatuhan Bizantium menandai berakhirnya sisa terakhir Kekaisaran Romawi dan awal era baru di Timur Tengah dan Eropa. Texas atau Republic of Texas. Bayangkan sebuah wilayah yang dulu berdiri sebagai negara merdeka dan kini menjadi salah satu negara bagian paling terkenal di Amerika. Itulah Republik Texas. Setelah memenangkan pemberontakan melawan Meksiko pada tahun 1836, Texas berdiri sebagai negara sendiri, lengkap dengan presidennya, pasukannya, bahkan mata uang bernama Texas Dollar. Namun kemerdekaan itu tidak berjalan mulus. Ancaman dari Meksiko terus menghantui, keuangan negara tidak stabil, dan banyak penduduk yang merasa masa depan Texas akan lebih aman jika bergabung dengan Amerika Serikat. Akhirnya, pada tahun 1845, Texas secara resmi setuju untuk menjadi bagian dari Amerika Serikat. Biafra adalah negara separatis yang muncul di Nigeria pada 1967 ketika etnis Igbo memutuskan memisahkan diri akibat ketegangan politik, diskriminasi, dan kekerasan etnis yang semakin parah. Negara baru itu langsung memicu perang saudara besar yang berlangsung lebih dari 2 tahun. Selama konflik, Biafra dikenal dunia lewat gambar-gambar kelaparan massal yang menggerakkan bantuan internasional. Namun secara militer, mereka tidak mampu menghadapi kekuatan pemerintah Nigeria. Pada 1970, Biafra resmi menyerah dan wilayah itu kembali bergabung dengan Nigeria.